Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti Renungan 79. Saya mengucapkan selamat tahun baru, dan saya percaya kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalani tahun yang baru ini. Nah, hari ini saya ingin kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita sampai pada pembacaan di dalam kitab Ayub. Dan hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-7. Ya, ada satu bagian firman Tuhan yang kita akan lihat dan menjadi satu perenungan untuk kita. Ayub pasal yang ke-7, saya ingin kita membaca satu ayat, yaitu pada ayat yang pertama. Ayub 7 ayat yang ke-1 berkata demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya. Ada satu hal yang kita bisa renungkan dari ayat ini tentang satu pernyataan bahwa manusia itu hidupnya adalah satu pergumulan di dalam dunia ini. Dalam terjemahan yang lain ada pengertian yang dituliskan demikian, bahwa manusia dalam hidup di dunia ini adalah satu bentuk kita melakukan perjuangan. Bahkan dalam terjemahan yang lain bahwa hidup ini juga diumpamakan seperti peperangan. Jadi kita dari ayat ini dapat belajar manusia semuanya setiap hari kita hidup dalam berhadapan dengan pergumulan, peperangan, perjuangan ya. Dan ada banyak hal yang harus kita hadapi, dan itu dihadapi semua manusia, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai lansia. Ya, semua orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Anak-anak bergumul dengan situasi-situasinya, remaja bergumul dengan perkembangan-perkembangannya, pemuda bergumul dengan harapan-harapannya, orang tua bergumul dengan situasi-situasi yang dihadapi, bahkan juga orang-orang lansia pun juga punya pergumulannya masing-masing. Nah, kita dapat belajar bahwa tidak ada satu orang pun yang ada di bawah kolong langit ini yang terlepas dari hal itu, baik kaya ataupun miskin. Mungkin kadang-kadang ada orang yang kita lihat dia baik-baik saja, punya harta yang melimpah, mereka sebenarnya juga punya pergumulannya tersendiri. Jadi apa yang kita dapat pelajari sebagai anak-anak Tuhan? Ya, ketika kita belajar dari Ayub pasal 7 ayat yang pertama, mengetahui kenyataan bahwa kita adalah manusia yang harus hidup dalam pergumulan, berhadapan dengan perjuangan, dan berhadapan dengan peperangan. Mari kita memiliki sikap pantang menyerah. Ya, ini yang menjadi tema kita di dalam renungan kita hari ini. Menghadapi pergumulan-pergumulan termasuk di tahun yang baru ini. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita punya tekad jadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah dalam pergumulan, perjuangan, peperangan kita, supaya kita kemudian dapat menjadi orang-orang yang menang. Nah, hari ini mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang pantang menyerah. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendiri di dalam pergumulan kita yang kita hadapi. Ya, tadi saya sudah katakan di awal, semua orang di dunia ini menghadapi pergumulannya masing-masing. Ya, semua orang punya pergumulannya sendiri-sendiri. Saya ingin kita melihat ada satu catatan di dalam suratan 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua kita punya pergumulannya masing-masing. Apakah dalam penderitaan, atau dengan godaan, atau dengan kesukaan-kesukaan, itu juga bisa menjadi satu pergumulan tertentu. Jadi mari kita belajar bahwa kita tidak sendiri ketika ada dalam pergumulan. Ya, kadang-kadang ada orang yang mungkin merasa, wah aku ini yang paling susah, atau aku itu yang paling menderita. Mari kita belajar untuk tidak menaruh perasaan-perasaan itu di dalam diri kita. Karena kalau teman kita bisa kuat, kalau kita melihat bahwa ada orang lain yang menderita, bahkan mungkin lebih menderita, lebih bergumul dari kita, mereka bisa kuat, kita pun pasti bisa kuat. Kalau kita melihat bahwa ada orang-orang yang mungkin terjatuh dan mereka bisa bangkit, kita pun pasti dimampukan oleh Tuhan untuk bangkit. Kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang yang pantang menyerah, menjalani semua pergumulan dalam hidup kita.
supaya kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang menang. Sadari bahwa kita tidak sendiri, bukan kita yang paling menderita, bukan kita saja yang paling susah. Saya percaya setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Karena itu biarlah itu juga mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kemudian menyadari bahwa kita tidak sendiri bukan hanya karena seluruh dunia juga punya penderitaan masing-masing. Tetapi satu hal yang paling istimewa adalah kita tidak sendiri. Karena dalam pergumulan kita ada janji penyertaan Tuhan untuk menguatkan kita. Kita turun di ayat 10, masih tetap di 1 Petrus 5 ayat 10. Setelah ada pernyataan tentang bahwa seluruh dunia menanggung penderitaan, ayat 10 berkata demikian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kadang-kadang dalam pergumulan, dalam kesulitan kita merasa ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tapi mari ingat, kita tidak sendiri. Karena selain semua orang juga punya pergumulannya. Yang kedua, kita melihat ada Tuhan yang menyertai. Dan kalau Dia menyertai, firman Allah berkata Dia melengkapi. Mungkin dalam pergumulan kita kekurangan sesuatu, kekurangan hikmat, Dia lengkapi kita. Dia meneguhkan. Mungkin ada yang menggoyahkan kita, membimbangkan kita. Kalau ada Tuhan, ada keteguhan di dalam Dia. Menguatkan. Mungkin dalam pergumulan kita merasa begitu lemah. Kita tidak mampu. Tuhan yang sanggup menguatkan dan mengokohkan kamu. Ya. Tetapi ayat ini berkata demikian, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perjuangan, pergumulan itu harus tetap dijalani. Dan janji Tuhan Dia tidak akan meninggalkan. Karena itu, mari kita jadi pribadi yang tidak menyerah. Karena kita tahu dalam perjuangan kita, pergumulan kita tidak sendiri. Saat ada dalam titik terlemah, titik di mana kita mengalami kesulitan, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Dan pertolongan Dia selalu tepat pada waktunya. Kekuatan kita manusia terbatas, kemampuan kita terbatas. Justru itu sangat penting untuk kita menyadari perlu kekuatan Tuhan dalam pergumulan kita. Teruslah bersandar kepada Tuhan, berharap pada pertolongannya. Dia penolong yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang pertama yang kita bisa taruh dalam hati kita. Bagaimana kita jadi pribadi yang pantang menyerah. Yang kedua, supaya kita dapat menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, kita perlu menjadi orang yang melatih diri. Ya. Pantang menyerah itu artinya dia tidak akan berdiam diri waktu menghadapi kesulitan. Latihlah diri kita dengan berbagai hal yang penting untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Yang pertama yang kita bisa latih misalnya dengan keterampilan-keterampilan hidup. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa latih dalam hidup kita ya untuk menghadapi pergumulan. Ada beberapa keluarga ketika ada kesulitan secara ekonomi, misalnya mereka yang dulunya mungkin bekerja di perusahaan di bawah orang lain, kemudian melatih dirinya untuk wirausaha, bekerja sendiri. Apa yang kemudian dapat diusahakan, mungkin dengan membuat catering ya, atau menghasilkan sesuatu dengan hasil usaha sendiri. Dan itu memerlukan keterampilan yang kita latih ya. Jadi jangan takut untuk belajar hal-hal yang baru, untuk kita mengembangkan hobi kita ya, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang kita bisa cari, bahkan mungkin keterampilan baru yang mungkin selama ini kita belum sadari bahwa kita bisa melakukannya. Itu akan menolong kita untuk kemudian bisa menjadi orang-orang yang punya daya tahan yang baik ketika berhadapan dengan pergumulan-pergumulan. Kedua, kita melatih diri dalam hal keterampilan pengelolaan emosi kita. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang kemudian mudah menyerah. Ya, kita perlu melatih untuk diri kita untuk kemudian tidak mudah putus asa. Melatih supaya kita mampu berpikir positif ketika menghadapi kesulitan. Tidak kemudian mudah berkeluh kesah. Semua itu perlu dilatih. Mungkin kita melatih pikiran positif dengan berlatih mengucapkan atau menuliskan satu kata positif setiap hari. Letakkan itu di tempat yang kita bisa dengan mudah melihatnya. Mungkin di lemari, di dekat kulkas ya. Kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang positif itu adalah bentuk latihan kita mengelola emosi kita sehingga kita tidak mudah putus asa. Kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan pantang menyerah. Yang ketiga, tentunya kita perlu melatih keterampilan rohani kita. Ya, terus
hidup dalam doa, baca firman. Firman itulah yang menjadi kekuatan. Roh Kuduslah yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan 4 memberikan kita catatan. Bagaimana kita berjuang seperti seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, seorang yang sedang berjuang, seorang yang sedang berperang, dia akan fokus benar-benar kepada apa yang menjadi bagian kehidupannya yang harus dia menangkan. Karena itu latih diri kita supaya kita kemudian dapat menjadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah, yang tidak menyerah dalam pergumulan kita. Yang terakhir, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyerah di dalam pergumulan yang harus kita lewati, yang mau tidak mau harus kita hadapi, adalah mengingat bahwa pergumulan itu tidak selamanya. Pergumulan itu akan ada akhirnya, dan hasilnya akhirnya adalah kita yang menentukannya, mau menang atau kalah. Banyak orang yang kemudian belum sampai ke akhir sudah memutuskan bahwa dia pasti akan kalah. Tapi saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan, taruh dalam hati kita, aku anak Tuhan yang pantang menyerah karena ada Allah yang menyertai aku. Dia melengkapi aku untuk melatih aku. Bahkan janjinya firman Tuhan kepada kita, dialah yang memberi kita kemenangan. Artinya dia memberikan kita jaminan pergumulan itu akan selesai, pergumulan itu akan ada akhirnya. Kita belajar dia sudah menjadi pemenang. Tuhan sendiri menjadi pemenang dalam semua pergumulan dosa atas hidup kita. Dan karena itulah bersama dengan dia kita bisa menjadi pemenang. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini di tahun yang baru kita sedang menjalani banyak hal. Ya, di tahun ini mungkin ada pergumulan yang baru, ada hal-hal yang baru yang kita hadapi. Mari terus taruh dalam hidup kita. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menjadi anak Tuhan yang terus berusaha. Ya, minta kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berjuang. Ya, terus minta semangat dari Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan segala usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia. 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Terus berusaha di dalam Tuhan, latih diri kita dan minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita latih, apa yang kita kerjakan dapat menjadi kekuatan bagi diri kita, dan pada waktunya kita dapat jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam semua pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh menyadari bahwa di dalam pergumulan kami, di dunia ini, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau menyertai kami. Engkau melengkapi kami untuk melatih diri kami. Bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Karena itu tolong kami untuk jadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melewati semuanya. Dan Engkau yang menjanjikan kemenangan bersama dengan Engkau. Berkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang. Supaya kami terus ada dalam kekuatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya seluruh keluarga GBDI LCD Magelang dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka kami dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita kami dan kegembiraan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.